Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Tatia Maudi Putri dari kelas Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran Bandara, nomor absen 31. Di sini saya akan menceritakan novel sejarah yang berjudul Gadis Pantai. Pada dasarnya ada 5 babak besar yang menggambarkan ide dasar cerita, yakni gadis pantai meninggalkan kampung, gadis pantai beradaptasi di rumah Bendoro, gadis pantai sebagai istri Bendoro, gadis pantai mengunjungi orang tuanya, dan gadis pantai diceraikan. Gadis pantai meninggalkan kampung Sunting pada bagian awal novel ini ceritakan tokoh gadis pantai terpaksa meninggalkan kampung halamannya, sebuah kampung nelayan, karena harus pergi ke kota untuk tinggal di rumah Bendoro. Bendoro adalah seorang bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Pada awal abad ke-20, biasa terjadi pernikahan yang pasangannya belum saling mengenal, karena yang menjodohkan adalah orang tua masing-masing. Namun, menikah dengan seorang bangsawan adalah hal yang luar biasa. Namun, dari gadis pantai merasa terangkat derajatnya dan hidupnya lebih sejahtera. Gadis pantai beradaptasi di rumah Bendoro. Sunting setelah menunggu beberapa jam. Akhirnya, gadis pantai diterima Bendoro dan tinggal di rumah bangsawan itu. Ada perubahan status gadis pantai. Semula, ia hanya gadis kampung yang miskin, tapi sekarang menjadi istri Bendoro. Dan sebutannya pun terasa aneh bagi telinga gadis pantai itu sendiri. Mas Nganten. Bujang perempuan yang semula kurang menghormatinya, sekarang sangat patuh dan tunduk dengan segala perintah gadis pantai. Selama 3 bulan pertama, gadis pantai tidak boleh pergi keluar. Selama waktu itu, ia belajar sopan santun priai, menggaji, membatik, dan aturan-aturan lain yang ditetapkan dalam rumah Bendoro itu. Pada awalnya, ia masih ditemani ayah dan ibunya, tapi kemudian mereka pulang ke kampung untuk bekerja seperti biasanya. Selama 3 bulan itu, gadis pantai merasa seperti ada dalam kurungan. Ia sangat rindu ibu dan kampung halamannya. Gadis pantai sebagai istri Bendoro, Sunting selama 3 bulan. Gadis pantai belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan priai. Ia mulai betah tinggal di rumah Bendoro. Ia lebih sering meninggalkan kamarnya dan bercakap-cakap dengan kerabat Bendoro, para bujang, dan kadang-kadang dengan tetangga. Lama-lama, ia bisa mandiri. Tidak harus bertanya-tanya kepada bujang apa yang harus dilakukannya. Ia sudah berani di kamar tengah untuk bercakap-cakap dengan Bendoro atau mengobati Bendoro jika sakitnya kambuh. Selain itu, ia juga mulai rindu kepada Bendoro. Jika semalam Bendoro tidak mengunjungi kamarnya, ia merasa sedih. Ia mulai cemburu jika Bendoro berhari-hari pergi, dan ia mulai menyadari pula bahwa dia tidak berhak melarang Bendoro kemanapun ia pergi. Ada perasaan iri terhadap kehidupan suami istri di kampung, di mana istri dapat mengetahui tujuan suaminya pergi. Istri di kampung dapat pula mengkritik suaminya. Gadis pantai mengunjungi orang tuanya, Sunting. Gadis pantai pulang kampung dengan naik dokar dan diantar Mardinah. Dalam perjalanan menuju kampung, gadis pantai merasa lepas, dunianya bertambah luas, tidak seperti di rumah Bendoro. Ia bisa tertawa terbahak-bahak mengejek orang kota dan tidak mengindahkan peringatan Mardinah. Dunia menjadi terbalik. Mardinah sering mengajak gadis pantai ketika tinggal di rumah Bendoro. Dalam perjalanan ke kampung, menjadi ejekan gadis pantai dan Pak Usir. Menceraikan gadis pantai Sunting
Gadis pantai terkejut mendengarkan keterangan ayahnya bahwa ia telah diceraikan. Ia ingin membawa anaknya pulang ke kampung bersamanya, tetapi dilarang oleh Bendoro. Hati gadis pantai sangat sedih dan malu. Ia mengambil keputusan untuk tidak pulang ke kampung, tapi akan pergi ke Blora, ke tempat bujang perempuan yang terusir. Androgini adalah kebersatuan jenis kelamin. Konsep ini lahir dari teori Melanie Klein bahwa seorang anak belum mampu membedakan jenis kelamin dan pada mulanya jenis kelamin hanya satu. Dalam buku ini, Bendoro adalah seorang bangsawan sedangkan gadis pantai berasal dari orang kebanyakan. Pada sisi lain, Bendoro menganggap bahwa pernikahan itu pernikahan yang sebenarnya. Gadis pantai hanya dianggap sebagai istri percobaan. Istri sebenarnya adalah istri yang berasal keluarga yang sederajat. Selain itu, gadis pantai sendiri tidak mau dinikahi, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Dari sisi gadis pantai, pernikahan itu hanya ingin menuruti kemauan orang tuanya yang gila kedudukan dan harta. Akibatnya, pernikahan yang tidak androginis ini menimbulkan berbagai konflik yang merugikan orang yang kalah. Bagaimanapun, pernikahan merupakan usaha manusia untuk mempersatukan jenis kelamin. Hal ini tercermin pada sikap dan usaha gadis pantai untuk menghilangkan konflik-konflik pernikahannya. Meskipun pada mulanya ada keraguan, gadis pantai dapat menyelesaikan diri dalam kehidupan kaum priai. Ia mulai menaruh harapan pada suaminya di Bendoro. Puncak ketidakharmonisan gadis pantai dengan Bendoro adalah diceraikan gadis pantai oleh Bendoro ketika bayinya berusia 3,5 bulan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Om Santi Santi. Om, selamat pagi.